Dia berhasil mengalahkan Bank Sentral Inggris sendirian, meraup $1 miliar, dan kemudian melanjutkan aksinya dengan menyerang Thailand, menciptakan krisis keuangan terbesar. Kalian rela nggak kalau Prabowo dilengsarkan dalam waktu dekat? Belakangan ini muncul satu laporan media internasional yang cukup menarik perhatian. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, lawan Anda sekarang sudah semakin mengerikan lagi. Siapakah lawan Deddy Mulyadi sekarang ini? Adalah George Soros. Pada intervensi narasi, kenapa kita perlu kritis ngelihat aliran dana di balik sebuah isu negara? Baru-baru ini kan viral ya, media The Sunday Guardian ngungkapin dokumen George Soros, miliarder yang menjadi pemicu krisis moneter Asia 1997 ini, akan mengancam Indonesia. Melalui Open Society, George Soros yang lagi rame nih, dia lahir dari keluarga Yahudi di Budapest pada tahun 1930. Dia adalah seorang investor, spekulan mata uang, dan juga filantropis. Sebagai filantropis, dia membangun jaringan. Kejadian 98 terjadi di Indonesia itu dilatar belakangin oleh George Soros. George Soros, salah satu manusia paling berbahaya di dunia yang sanggup melumpuhkan negara tanpa perlu kekuatan militer apapun. Dokumen bocor, aliran jutaan dolar George Soros ke LSM bukan konspirasi. Semua ini mungkin kita tidak akan pernah tahu jika dokumen itu tidak bocor. Kalau jaringan Soros itu udah gelontorin duit di awal tahun 2026 ini ke yayasan di Indonesia yang namanya Kurawa. Dan yayasan ini dapat duit dari Soros ini nggak main-main, sampai 1,8 juta US dollar atau sekitar 27 miliar rupiah buat tahun ini. Oke teman-teman, coba lihat ini. Jadi ada narasi yang sedang digaung-gaungkan oleh kelompok oposisi, yaitu narasi tentang reformasi jilid 2. Sebenarnya saya sudah lama melihat fenomena ini. Fenomena di bandingkan dua tokoh. Satu namanya Bill Gates, satu namanya George Soros. George Soros melakukan banyak filantropik, Bill Gates juga. Tapi ada fundamental difference. George Soros menjatuhkan negara. Ketua BM Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penggelapan dana penggalangan bantuan untuk mahasiswa penerima KIPK. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Pak Tony, George Soros ini siapa sih? Mungkin anak-anak Gen Z ini nggak paham siapa George Soros. Ini manusia kok kejam amat. Guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Hari-hari ini banyak sekali berita yang sangat mengguncang guys ya. Nah menurut kamu gimana guys? Nah ada sebuah isu di mana akan adanya kudeta besar-besaran guys, yaitu dilengsarkannya presiden terpilih yaitu Bapak Presiden Prabowo guys. Nah bagaimanakah berita selengkapnya guys? Yang hal ini memicu pro dan kontra guys. Banyak sekali isu di luar sana terkait hal ini, yaitu terkait dana asing yang mengucur pada negeri kita ini guys. Tentu di sini ada penadanya guys, ada yang dibiayainya guys. Otomatis yang dibiayai ini sebagai alat untuk mengadu domba guys. Siapa sajakah mereka dan siapa di balik ini semua guys? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. Dia berhasil mengalahkan Bank Sentral Inggris sendirian, meraup $1 miliar, dan kemudian melanjutkan aksinya dengan menyerang Thailand, menciptakan krisis keuangan terbesar dalam sejarah Asia. Dia adalah George Soros, seorang spekulan keuangan. Setelah Perang Dunia II, untuk mengurangi konflik antara negara-negara Eropa, semua negara mengaitkan mata uang mereka dengan mark Jerman dan menetapkan bahwa nilai tukar terhadap mark hanya bisa berfluktuasi dalam rentang kecil, di mana 1 pound sterling setara dengan sekitar 2,95 mark. Soros melihat bahwa setelah penyatuan Jerman, ekonomi Jerman melesat, sementara Inggris, yang dulunya merupakan kekuatan besar, sedang mengalami penurunan dan tidak bisa mempertahankan nilai tukar tersebut. Pada tahun 1992, Soros memanfaatkan lemahnya ekonomi Inggris dan mulai melakukan short selling besar-besaran terhadap pound sterling, serta menciptakan kepanikan di pasar melalui media.
Meskipun Bank Sentral Inggris berusaha keras untuk menjaga nilai tukar pound, aksi Soros membuat pound sterling jatuh dengan cepat dan Inggris akhirnya keluar dari sistem nilai tukar Eropa. Diperkirakan bahwa Soros meraih hampir 1 miliar dolar dari transaksi short selling pound sterling dan para spekulan lainnya juga mendapatkan keuntungan besar dengan total profit Soros mencapai 2 miliar dolar. Pada tahun itu, dana Soros tumbuh sebesar 67,5%. Ini adalah contoh klasik bagaimana individu bisa mengalahkan negara, dan Soros pun menjadi terkenal. Setelah itu, Soros menerapkan strategi yang sama di negara-negara Asia, termasuk Thailand, Indonesia, dan Filipina, meraih kemenangan berulang kali dan mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Ikuti saya untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan bisnis. Dia berada. Nah, jadi Soros ini seorang sosok politik dunia, seorang gitu guys, apa namanya guys ya, seorang tokoh dunia yang dia itu senang melihat kehancuran negeri lain, namun dia itu mengaruk keuntungan sebesar-besarnya di balik hancurnya sebuah negara. Nah, dia biasanya bermain konspirasi di dalamnya guys, sehingga ketika negara itu chaos, justru dia pribadi itu akan meraup sebuah keuntungan yang jumlahnya itu sangat fantastis sekali guys. Kalian rela nggak kalau Prabowo dilengsarkan dalam waktu dekat? Belakangan ini muncul satu laporan media internasional yang cukup menarik perhatian kita semua. Di dalamnya dibahas dugaan adanya pendanaan asing ke sebuah organisasi di Indonesia yang membawa narasi tentang kondisi demokrasi di negara kita. Pertanyaannya, siapa yang punya agenda politik sampai ingin melengsarkan Prabowo ini? Mari kita bahas. Jadi menurut artikel yang dimuat media internasional The Sunday Guardian, disebutkan bahwa adanya pendanaan dari jaringan filantropi global yang terkait dengan George Soros kepada sebuah yayasan di Indonesia bernama Kurawa. Nilainya juga nggak kecil, disebutkan itu sekitar 1,8 juta dolar atau sekitar 27 miliar rupiah. Dan katanya program ini akan berjalan dari 2026 sampai 2028. Yang menarik nih, dokumen internal program ini disebut sempat beredar. Dalam dokumen tersebut, pemerintahan Indonesia selama 10 tahun sebelumnya digambarkan mengalami kemunduran demokrasi. Lalu ketika masuk ke pemerintahan sekarang, eranya Prabowo, muncul istilah yang cukup keras. Mereka menyebut fase politik ini sebagai the years of Prabowo atau tahun-tahunnya Prabowo. Dalam strategi yang disebut dalam dokumen itu, ada beberapa pendekatan, misalnya menjalin kerjasama dengan aktivis, akademisi, sampai tokoh lintas agama. Lalu mereka juga menggerakkan komunitas masyarakat sipil dari bawah. Bahkan beberapa isu sensitif seperti Papua juga disebut dalam kerangka advokasi mereka. Perlu dicatat ya, informasi ini berasal dari laporan media dan dokumen yang disebut sebagai bocoran. Artinya belum semua detailnya terbuka secara lengkap. Tapi ini sangat berbahaya. Dan kira-kira kalian rela nggak kalau Prabowo ini nanti dilengsarkan? Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa dinamika politik global seringkali ikut bersinggungan dengan situasi dalam negeri. Karena itu, sebagai masyarakat, kita juga nih harus tetap rasional. Pemerintah manapun pasti punya kekurangan, tapi stabilitas negara harus tetap kita jaga. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, mulai dari sekarang juga bersihkan timeline kita dari akun-akun yang hanya menyebar adu domba, hanya menyebar hoax dan juga DFK. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah negara bukan hanya pada pemerintahannya, tapi pada rakyatnya yang tetap rasional, tenang, dan mencintai negaranya. Jadi, nah jadi seperti itu guys ya, itu sedikit bocoran dari para netizen yang memang beliau ini sangat fokus di bidangnya guys, salah satunya geopolitik dunia guys. Nah hal ini George Soros adalah kaki tangannya tersebar di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia. Ini meliputi salah satu adalah di bidang LSM guys ya, terus tokoh di universitas seperti gerakan organisasi mahasiswa atau organisasi keagamaan guys. Nah di situ dia nggak tanggung-tanggung, dia juga menggait yaitu para tokoh-tokoh agama untuk mengadu domba guys, dalam arti di sini untuk melengsarkan atau mengkudeta guys. Nah ini program dia untuk menjatuhkan presiden terpilih kita hari ini guys.
Waspada intervensi narasi. Kenapa kita perlu kritis ngelihat aliran dana di balik sebuah isu negara? Baru-baru ini kan viral ya, media The Sunday Guardian ngungkapin dokumen soal aliran dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dan gak main-main teman-teman, angkanya mencapai 30 miliar rupiahan. Nah, dokumen itu bilang kalau Open Society Foundation milik George Soros ngucurin dana buat mobilisasi massa, kepemimpinan muda, sampai buat ngerangkul tokoh agama dan akademisi. Kita nggak bilang kalau NGO nerima dana asing itu ilegal, karena ya sah-sah aja. Tapi kita harus lihat jeli polanya juga. Masalahnya muncul ketika dana ini dipakai buat ngebentuk persepsi lewat propaganda half-truth. Misalnya, kalian punya 7 keberhasilan dan 3 kekurangan. Nah, lewat pendanaan ini, yang 3 kekurangan itu digoreng habis-habisan berkali-kali lipat. Sampai kesannya negara ini isinya cuma keburukan aja. Logikanya teman-teman, setiap donor pasti punya kepentingan. Nah, ketika narasi ketidakpercayaan terus dipompa ke masyarakat, semua media ngepost hal yang sama tanpa validasi, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Pihak asing seneng loh masyarakat teradu domba, karena ada celah buat mereka masuk ngerenggut aset kita, saham kita jeblok, rakyat sengsara, dan misal negara kita amit-amit chaos kayak Nepal atau 98, pemulihannya puluhan tahun. Mau cepet ya, IMF so-soan kasih pinjaman uang dengan maksud dan tujuan tertentu. Menjaga Indonesia bukan cuma tugas aparat kan, tapi tugas kita buat tetap pakai nalar kritis supaya nggak jadi pion dalam agenda yang cuma mau nyari untung dari kekacauan di negeri ini. Terus misalkan muncul sebuah pertanyaan, kita harus ngapain bang gitu loh. Teman-teman mungkin bisa sadar ya, sekarang ada DFK, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, hoax, dan AI apapun itu. Teman-teman wajib validasi, wajib cek fakta, wajib pantau ini berita valid atau enggak. Ada AI itu alat untuk membantu, bukan untuk nge-framing sebuah hal menjadi sebuah fitnah. Waspada. Jadi hal itu guys, apa yang harus kita lakukan yaitu menyaring info yang kita terima guys, terutama berita-berita hoax yang kebenarannya belum terjamin 100%. Kita harus jeli guys, jangan setiap info yang kita dapatkan dari media kita serap dengan mentah aja. Jadi salah satu langkah kita untuk menjaga negeri kita ini yaitu dengan cara kita memfilter guys ya, setiap info atau media yang masuk dalam diri kita teliti guys, mana yang benar-benar hal ini hoax, apakah ini benar-benar berita yang nyata gitu guys ya. Saya percaya betul Tempo itu dibiayai oleh asing. Sebenarnya posisinya Tempo sekarang itu kan masih TBK ya? Masih TBK berapa? Nah, ini terkait dengan media yang dibiayai oleh George Soros ini untuk mengadu domba bangsa, untuk mengadu domba rakyat Indonesia guys, sehingga terjadi chaos guys. Berapa persen sih? Oke, saya jelaskan ya. Ini mumpung punya kesempatan ini. Struktur Tempo itu induk usahanya namanya PT Tempo Intimedia TBK. Jadi terbuka, udah listed di Bursa Efek Indonesia. Apa artinya terbuka? Bang Akbar, siapapun di Indonesia ini bisa mengecek laporan perusahaan. Karena itu kalau ada dana asing itu juga bisa ngecek. Itu kenapa penulis AS Laksana, siapa namanya, orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation, Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Nah, ini kan, ini dia mengaku sendiri guys, bahwasanya Tempo ini mendapat kucuran dari dana George Soros guys. Organisasinya George Soros. Tetapi dia investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar, cuma 25%. Yang itu paling besar loh, 25%. Yang 75 masih private. 75 terpecah-pecah. Itu ada Yayasan Karyawan 21 Juni. Jadi ketika di 21 Juni 94 itu para karyawan bikin yayasan. Ada yayasan karyawan itu 9%. Yayasan 21 Juni itu 23 apa berapa gitu. Jadi yang paling besar adalah karyawan. Jadi kalau 21 tambah 9 berarti berapa? 30%, lebih besar dari yang di bursa. Nah, jadi kami ini itu pemilik sahamnya, tapi dari sisanya itu ada perusahaan-perusahaan, ada Gravity Pers, ada perusahaan-perusahaan pembangunan Jaya, saya lupa, tapi itu perusahaan dan itu minoritas jumlahnya, 10-15%. Artinya apa? Di Tempo tidak ada pemegang saham mayoritas. Jadi itu guys ya,
media Tempo ini salah satu media yang oposisi dengan pemerintahan hari ini guys. Coba kamu lihat sendiri guys, Tempo setiap kali dia itu update, kebanyakan dia itu mengomentari hal-hal sisi buruknya pemerintahan ini guys, jarang sekali mendukungnya, bahkan sering kontra guys ya. Nah, itu salah satu agenda daripada George Soros memanfaatkan media ini untuk mengadu domba guys. Menurut kamu gimana guys? George Soros, miliarder yang menjadi pemicu krisis moneter Asia 1997 ini, akan mengancam Indonesia. Melalui Open Society Foundations dan Media Development Investment Fund, Soros mengucurkan dana ke media seperti Tempo, Hukum Online, Suara.com, dan Kata Data. LSM seperti YLBHI dan Tifa Foundation juga diduga menerima sokongan. Pada 2024, MDIF berinvestasi di anak usaha Tempo, PT Infomedia Digital. Apa tujuan dana ini? Banyak pihak menduga Soros ingin melemahkan Indonesia. Tempo bekerja sama dengan OCCRP yang didanai OSF, dituduh menyebar narasi anti pemerintah. LBHI kerap kritis terhadap TNI, memicu ketidakstabilan. Soros juga adalah pemicu krisis 1998, melemahkan rupiah hingga Rp16.000 per dolar. Indonesia dalam bahaya. Pengaruh George Soros melalui media dan LSM bisa merusak kedaulatan kita. Jangan biarkan agenda tersembunyi Soros melemahkan bangsa. Saatnya kita bersatu melindungi Indonesia. George Soros yang lagi rame nih, dia lahir dari keluarga Yahudi di Budapest pada tahun 1930. Dia adalah seorang investor, spekulan mata uang, dan juga filantropis. Sebagai filantropis, dia membangun jaringan pendanaan pro-demokrasi yang namanya adalah Open Society Foundation. Nggak main-main, Open Society Foundation ini beroperasi di lebih dari 100 negara. Dananya besar banget, puluhan miliar dolar atau setara ratusan triliun rupiah. Skandal dugaan keterlibatan Soros dalam operasi menggulingkan pemerintah itu bukan cuma konspirasi kacang-kacangan, tapi pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, bahkan sampai dibuat undang-undang untuk membatasi gerakan Soros ini di Hungaria. Presiden Rusia, Putin, bahkan sejak 2015 melarang aktivitas Open Society Foundation. Alasannya karena dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Erdogan juga menuduh Soros terlibat dalam Gezi Park protes 2013. Mahathir Mohamad juga menduga keterlibatan Soros dalam menyerang ringgit Malaysia di 1997. Beberapa pejabat India juga menuduh Soros terlibat serius dalam usaha menumbangkan Perdana Menteri Narendra Modi. Belum dugaan lain seperti keterlibatan Soros dalam revolusi di Serbia, Rose Revolution di Georgia, Orange Revolution di Ukraina, dan lain-lain. Dan sekarang kita tahu ya bahwa beberapa lembaga di Indonesia seperti Selios, Kurawal Foundation itu langganan menerima dana dari Soros nilainya sampai jutaan dolar. Saat ini masih legal dan mereka nggak melanggar hukum apapun. Tapi legal belum tentu tujuannya adalah kebaikan. Kalau menurut kalian gimana? Apakah perlu dilenyapkan aktivitasnya Open Society Foundation seperti di Turki dan Rusia? Coba komen, follow juga boleh. In the last 2 years you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social. Jadi ini dia berkata jujur bahwasanya keterlibatannya dia itu untuk mengguncang suatu negara itu hanya ingin mendapatkan uang katanya guys. Consequences of what I do. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. George Soros. Jadi salah satu yang membahayakan guys ya, di sisi lain dia mengaku orang yang nggak punya moral, di sisi lain dia mengaku orang yang ingin berpura-pura sebagai orang yang punya moral guys. Jadi ini membahayakan sekali guys, mental seperti ini guys. Kejadian 98 terjadi di Indonesia itu dilatar belakangin oleh George Soros.
George Soros, salah satu manusia paling berbahaya di dunia yang sanggup melumpuhkan negara tanpa perlu kekuatan militer apapun. Tahun 97 sampai 98, Asia itu mengalami krisis finansial terbesar dalam sepanjang sejarah. Krisis ini tuh langsung menyebar dengan cepat banget ke negara-negara Asia yang lain, termasuk Indonesia. Para spekulan, termasuk hedge fund raksasa seperti Quantum Fund milik Soros, ini disebut-sebut melakukan aksi short selling terhadap rupiah. Mereka meminjam rupiah dalam jumlah yang sangat besar, ya, lalu menukarkannya ke dalam dolar AS. Lalu menunggu sampai rupiah itu jatuh. Setelah nilai rupiah anjlok, mereka membeli kembali rupiah dalam harga yang lebih murah dan lalu mengembalikannya. Rupiah rontok dari 2.600 rupiah per dolar menjadi lebih dari 16.000 rupiah per US dollar. Ini George Soros adalah seorang manusia, iblis, malaikat, atau cuman orang jenius aja yang investing skillnya jauh melebihi kapasitas orang lain di luar sana. Kejadian 9. Nah, jadi itu guys ya, kejadian tahun 98 kemarin yang terjadi krisis, yang terjadi banyak sekali kericuhan, ternyata dialah dalang dibalik semua ini guys. Sejumlah media asing menyoroti demonstrasi dan kerusuhan di Indonesia. Dari sekian banyak laporan, media Rusia Sputnik memuat analisis berbeda dengan mengaitkan miliarder George Soros serta simbol bendera bajak laut One Piece dengan dugaan adanya pengaruh eksternal dalam aksi tersebut dalam artikel yang diberi judul Soros Need Could Be Behind Indonesian Protest. Dalam laporannya, Sputnik menyebut protes di Indonesia pada awal bulan ini telah memaksa Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungannya ke Cina sekaligus melewatkan konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Media itu menuliskan bahwa meskipun kerusuhan mencerminkan keluhan ekonomi nyata, kemunculan simbol bendera bajak laut One Piece di berbagai unjuk rasa mengindikasikan adanya campur tangan eksternal. Jadi itu guys ya, yang selama ini banyak sekali bendera One Piece itu salah satu kode guys ya. Nah, bagi kamu yang telah mengetahui hal itu, ya setidaknya ndak usah pakai lambang yang nggak berguna ini guys. Dokumen bocor, aliran jutaan dolar George Soros ke LSM bukan konspirasi. Semua ini mungkin kita tidak akan pernah tahu jika dokumen itu tidak bocor. Sebuah dokumen internal, di dalamnya tertulis jelas aliran dana asing dan nilainya tidak kecil, 1,8 juta USD. Mengalir ke Indonesia melalui jaringan global yang terhubung dengan Open Society Foundation, jaringan yang didirikan oleh George Soros. Dana jutaan dolar itu mengalir menyebar ke berbagai lapisan, dari pemuda, akademisi, aktivis, hingga tokoh agama. Ini bukan bantuan yang datang tanpa maksud. Sebuah strategi yang menyasar mobilisasi akar rumput, bahkan mendorong ruang perlawanan di tengah masyarakat. Selama ini banyak dari kita memilih skeptis, menganggap semua ini hanya teori, hanya konspirasi yang dibesar-besarkan, bahwa tidak mungkin ada sektor asing yang bermain di balik gerakan sipil. Namun kali ini, itu bukan lagi asumsi. Bukti itu ada, angkanya ada, dan yang paling jelas, namanya tertulis. George Soros. Maka diam bukan lagi pilihan. Salam Pancasila, Biro Suara. Sunday Guardian yang bilang kalau jaringan Soros itu udah gelontorin duit di awal tahun 2026 ini ke yayasan di Indonesia yang namanya Kurawa, dan yayasan ini dapat duit dari Soros ini nggak main-main, sampai 1,8 juta US dollar atau sekitar 27 miliar rupiah buat tahun ini sampai 2028. Strateginya Kurawa yang bocor ini juga diungkap di dalam artikel ini, diantaranya itu pertama, mereka bakalan kerjasama dengan aktivis, akademisi, sampai pemimpin agama. Kedua, menggerakkan komunitas masyarakat di bawah, dan yang ngerinya lagi sampai bawa-bawa isu Papua. Ini cuma sebagian aja yang diungkap karena judulnya aja emang bocor, jadi nggak semuanya ketahuan. Nah, semua ini harus cinta sama Indonesia sekarang. Pemerintah kita emang nggak sempurna, tapi kasih presiden kita Pak Prabowo kesempatan buat kerja. Karena jujur, musuh terbesar operasi pergantian rezim ini bukanlah pemerintah, tapi kita, warga atau rakyat Indonesia yang cinta sama negaranya, yang nggak mau kedaulatan bangsa kita diacak-acak. Kalau ada yang
dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Tempo ini asing, terutama Soros ya. Didanai oleh George Soros dari Amerika Serikat ya itu ya. Sebetulnya benar kita Tempo ini dibiayai oleh MDIF. Di belakang MDIF juga ada 30 lembaga, salah satunya adalah lembaga milik George Soros. Sasa Vucinic dan Stuart Auerbach mendirikan Media Development Loan Fund MDLF dengan kontribusi keuangan dari George Soros Open Society Institute sebesar 500.000 US dollar pada 1995. Sasa Vucinic, jurnalis asal Serbia, dan Stuart Auerbach, koresponden The Washington Post di Amerika Serikat, tidak punya kapasitas untuk mendirikan MDLF. Namun, MDLF berdiri atas kekuatan finansial George Soros untuk menguasai media massa dengan tujuan ideologis. Dalam hal ini, pendirian MDLF berlatar konteks Perang Yugoslavia, termasuk Serbia, yang kentara dibalut ketegangan etnis dan kekacauan ekonomi pada 1990 hingga 2001. Singkatnya, pendanaan MDLF untuk media massa adalah katalis terhadap perpecahan konflik etnis, agama, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Pada 2013, MDLF berubah menjadi Media Development Investment Fund MDIF untuk mengelabui pendanaan kepada media massa dan digital dalam bentuk investasi. Dalam perkembangannya, MDIF menerima donor dan investor lain sehingga eksistensi George Soros di balik MDIF bukanlah premis tunggal dan menjadi multitafsir. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Yang MDIF itu kan justru kita duluan yang memberitakan ya bahwa memang ada pendanaan ke Tempo. Di sini, fundamental topeng independensi Tempo mulai terkuak. MDIF menggelontorkan dana fantastis berkedok investasi kepada PT Infomedia Digital, anak usaha PT Tempo Intimedia pada Juli 2024. Dana dari MDIF mengalir untuk Tempo melalui instrumen keuangan surat utang yang dapat dikonversi atau Convertible Performance Debenture. Artinya, MDIF George Soros berhak mengklaim kepemilikan PT Infomedia Digital melalui konversi surat utang menjadi saham. Hal ini bisa terjadi kapan saja jika keuangan perusahaan merugi. Bukan hal sulit untuk George Soros membuat rugi PT Tempo Intimedia. Bayangkan, George Soros membuat Inggris bangkrut seketika dalam peristiwa Black Wednesday pada 1992. Selain itu, George Soros adalah dalang utama di balik krisis ekonomi Indonesia pada 1997 hingga 1998. Sejarah kelam Indonesia dan Asia itu berawal dari Quantum Group of Funds pimpinan George Soros yang berspekulasi besar-besaran terhadap mata uang Baht Thailand sehingga mengalami depresiasi. Akan tetapi, Tempo menolak fakta sejarah bahwa George Soros adalah aktor penting di balik krisis ekonomi banyak negara termasuk Indonesia. Tempo mencatut sumber Stephen J. Brown dan kawan-kawan yang tegas menyatakan George Soros bukan penyebab krisis ekonomi Asia dan Indonesia. Padahal, dokumen yang dirujuk Tempo itu bukan hasil studi ilmiah, melainkan hanya dokumen awal penelitian atau working paper melalui publikasi National Bureau of Economic Research (NBER). NBER adalah lembaga riset berbasis di Massachusetts, Cambridge, Amerika Serikat. NBER mengharuskan para penelitinya memiliki afiliasi akademik dengan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Bahkan, NBER mendapat sumber pendanaan dari agensi pemerintahan Amerika Serikat maupun lembaga privat seperti George Soros Open Society. Sangat terang benderang bahwa Tempo merupakan anasir asing yang dibungkus dalam topeng independensi media. Jadi sudah jelas guys ya, Tempo guys. Tempo adalah alat George Soros untuk menghancurkan, untuk mengkudeta pemerintahan yang sah oleh Bapak Presiden Prabowo hari ini guys. Majalah Tempo guys ya. Saya bandingkan dua tokoh. Satu namanya Bill Gates, satu namanya George Soros. George Soros melakukan banyak filantropik, Bill Gates juga. Tapi ada fundamental different. George Soros menjatuhkan negara. Negara ini saya gerayangin, saya tahu negara ini tidak baik, saya hantem, saya spekulasi dolar, saya bikin Indonesia jatuh, bikin Thailand jatuh, bikin Korea jatuh tahun 97-98. Setelah dapat uang begitu banyak, saya mau lakukan filantropik, saya mau sumbang. Ini tidak benar, Mbak. Orang ini bukan karena kelakuan dia baik menjadi orang baik, tidak. Ini penting definisi ini.
Bukan saya lakukan filantropi kalau saya baik, itu enggak. Bill Gates berbeda. Bill Gates dia terus bicara mengenai pencegahan. Bagaimana mencegah malaria? Bagaimana saya keluarkan vaksin untuk polio? Paling polio di dunia ini bisa tinggal 3 negara, Nigeria, Pakistan ini, karena Bill Gates punya jasa. Nah, orang yang menciptakan vaksin atau preventif, nggak pernah orang ucapin terima kasih. Gitu? Saya hari ini coba putra saya, putri saya, cucu saya tidak kena polio, saya nggak mungkin tulis surat ke Bill Gates, saya terima kasih loh. Tapi dia yang kerjain. Ini great man. Ini great man. Jadi saya mau bedakan tokoh ini. Jangan karena dia kerja filantropik lalu kita hormat mati, enggak. Saya mau tahu asal-usulnya apa. Ternyata asal-usulnya membobolkan negara. Lalu jadi Robin Hood. Wah, saya kerja juga sumbang. Tidak. Orang yang kerja kasino juga banyak kerja itu filantropik. Tapi apa dia baik? Tidak pernah baik. Itu guys penjelasan dari salah satu naga 9 naga Indonesia guys ya, yang membedakan antara Bill Gates dengan George Soros ini guys. Keduanya ini memang orang yang terkaya di dunia, namun Bill Gates lain guys, dia cenderung untuk bermanfaat untuk dunia. Dia banyak sekali produk-produknya itu membuat suatu negara lebih maju dan lebih tertolong tentunya guys. Nah, namun berbeda dengan George Soros ini guys, dia sebaliknya, dia akan menggulingkan suatu negara, kemudian dia itu mengambil keuntungan di sana guys. Itu sesuai apa yang dia inginkan guys, tanpa menggunakan kekuatan militer guys. Ini dia penerima dana George Soros yang diduga dalang chaos di Indonesia. Belakangan ini ramai banget soal NGO di Indonesia yang katanya dibiayai asing. Bahkan ada yang langsung nuduh jadi biang kerok kekacauan. Siapa aja penerima dana ini dan seberapa besar pengaruh mereka? Mari kita bahas. Dari data resmi Open Society Foundation, ini beberapa penerima dana di Indonesia. Pertama ada Yayasan Selius Pencera Bangsa plus PT Selius Riset Pratama, totalnya 2,7 juta dolar. Kedua ada Kurawal Foundation yang kemarin artikelnya rame banget, totalnya 6,1 juta dolar. Gila sih, ini kalau ngajak satu kabupaten nih puas makan gorengan. Ketiga ada Indonesia Legal Aid Foundation sekitar 390.000 US dollar. Terus keempat ada Trend Asia Foundation 350.000 US dollar. Kelima ada Perkumpulan LBH Masyarakat sekitar 150.000 US dollar. Keenam ada UKK PPM Asia Research Center UI sekitar 150.000 US dollar. Terus ada PBHI sekitar 120.000 US dollar. Ada Indonesian Association for Media Development sekitar 62,7.000 US dollar. Terus ada Aksi Keadilan Indonesia sekitar 24,9.000 US dollar dan The Conversation Indonesia sekitar 5.000 US dollar. Dan ini belum semuanya. Perlu dipahami juga nih teman-teman, Open Society Foundation itu memang lembaga filantropi global yang memberikan hibah ke berbagai organisasi di dunia untuk isu demokrasi, hak asasi manusia, dan akses keadilan. Dan praktik seperti ini bukan hal baru dalam dunia NGO internasional. Nah, yang harus kita lihat itu bukan sekedar dana asing masuk Indonesia, tapi transparan atau enggak, digunakan untuk apa, apakah ada pengaruh terhadap kebijakan publik kita, atau jangan-jangan dugaan orang-orang, mungkinkah mereka ini adalah dalang dan penyebab chaos di Indonesia. Publik berhak tahu dong untuk apa dananya digunakan. Jangan-jangan memang benar. Tapi kalau ada yayasan yang belum gua sebut nih, coba cari tahu deh. Jangan sampai kita diadu domba dan bersiaplah chaos akan terjadi di depan mata kita. Jadi sekarang sudah tampak terang benderang guys ya, siapa yang awalnya itu musuh dalam selimut, siapa yang awalnya itu menggerakkan tanpa bayangan, siapa juga yang digerakkan guys. Semuanya nampak seterang-terangnya guys hari ini guys. Oke teman-teman, coba lihat ini. Jadi ada narasi yang sedang digaung-gaungkan oleh kelompok oposisi. Nah ini guys salah satu mahasiswa organisasi mahasiswa UGM yang dibiayai oleh George Soros. Kemarin dia itu serang begitu keras banget menentang Pak Prabowo, terutama MBG guys ya. Ini salah satu orang yang menentang paling keras MBG ini guys, dengan alasan yang menurut saya itu ya nggak logis lah guys ya, kecuali alasannya itu logis sekali, dan dia itu sangat menyudutkan langkah daripada presiden kita ini guys. Narasi tentang reformasi jilid 2.
Sebenarnya saya sudah lama melihat fenomena ini. Fenomena di mana kelompok oposisi ini, ya kita sebut saja mahasiswa kebanyakan yang idealis, yang kalau bicara politik itu nggak jauh-jauh dari teori konspirasi, sehingga mereka seringkali berasumsi narasi mereka bahwa pemerintah sedang mengatur skenario di belakang layar supaya bisa menguasai negara, mengeruk kekayaan negara, menindas rakyat. Dan mereka menganggap bahwa negara sudah bobrok, rusak, dan harus segera direvolusi. Narasinya itu nggak jauh-jauh dari situ. Memang benar ada teori konspirasi itu terjadi di mana penguasa itu melakukan hal tersebut. Tapi apakah semua penguasa melakukan itu? Dan apakah karena pemimpin hari ini bukan orang yang kalian pilih sehingga kalian melayangkan narasi itu kepada penguasa hari ini? Nah, jadi fenomena inilah yang saya sebut dengan fetisisme terhadap revolusi. Nanti ada yang berdalih, oh enggak, ini kita cuma mau reformasi, ganti sistem, benahi sistem. Dulu reformasi 98 itu juga gitu, katanya cuma mau ganti sistem. Di akhir demo rusuh dan minta presiden diturunkan. Udah, kebaca ini mah. Jadi ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama, narasi tentang negara sudah bobrok, rusak, dan harus segera direvolusi. Itu tuh dasarnya apa? Pertumbuhan ekonomi kita loh bagus, di atas 5%. Profil rating pemerintah 79%. Kita sudah swasembada pangan, menuju swasembada energi. Persoalan sistem sedang dibenahi. Sumber daya manusia ditingkatkan. Posisi tawar Indonesia di kancah internasional sudah mulai dipandang. Terus dasarnya negara bobrok itu apa? Sebenarnya saya memaklumi, memang ada persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Pelayanan publik, administrasi, hukum, tapi itu juga sedang dibenahi. Dan problem-problem itu tidak menjadi alasan dan melegitimasi bahwa kita harus segera melakukan revolusi, negara kita bobrok. Tidak sesimpel itu. Nah, jadi ini juga ada satu pola yang sering saya lihat dari narasi oposisi. Jadi ada satu potret kecil yang terjadi di satu daerah, satu problem gitu terjadi di satu daerah, kemudian dijadikan persoalan nasional, padahal tidak terjadi di tempat lain gitu loh. Ini selalu jadi pola. Yang kedua, kenapa saya sebut dengan fetisisme terhadap revolusi? Karena mereka terlalu terobsesi. Di bayangan mereka ini, prestasi mereka sebagai mahasiswa yang katanya agen perubahan itu ya, itu mungkin di kepala mereka satu-satunya hanya dengan menjadi agen revolusi. Sehingga itu menjadi satu kebanggaan tersendiri buat mereka, merasa menjadi aktor sejarah dan jadi superhero gitu. Tapi gini loh, reformasi tidak sesederhana itu. Coba saya tanya, gagasan kalian tentang revolusi apa? Reformasi apa? Jangan-jangan yang di bayangan kalian selama ini hanya menjatuhkan pemerintah saja, kemudian kalian menganggap itu satu prestasi. Siapa yang jamin revolusi kalian akan berjalan mulus? Kalau tiba-tiba ada kudeta militer, kemudian militer menguasai negara, atau bahkan kita terseret kepada perang saudara. Kan banyak itu contoh-contoh seperti Libya, Sudan, Irak, yang revolusi akhirnya terseret pada perang saudara. Belum lagi ada ancaman asing. Jangan kalian anggap sepele bahwa ketika kita revolusi, asing bakal diem aja gitu. Dengan segala kekayaan dan kelebihan sumber daya kita ini, apa kalian pikir asing tidak akan tergiur dengan itu? Ada jalan lain. Coba kalian datang ke Mahkamah Konstitusi, ugat undang-undang, itu lebih sehat. Kenapa pilih jalan yang beresiko kalau ada jalan yang lebih aman gitu loh? Kalau memang kalian punya keresahan, ya teman-teman. Jadi seperti itu guys, siapa dari salah satu suara netizen ini guys. Pak Tony, George Soros ini siapa sih? Mungkin anak-anak Gen Z ini nggak paham siapa George Soros. Ini manusia kok kejam amat gitu ya? Gimana menurut Pak Tony ini? Ya, George Soros adalah seorang hedge fund besar di dunia, Pak. Dan dia memang salah satu profesinya adalah dia memang spekulan. Yang mana dia melihat bukan hanya saham, bukan hanya mata uang, tapi kadang-kadang dia melihat negara mana yang bisa dikerjain. Parah ini orang. Dan negaranya yang dikerjain banyak loh Pak. Ya Thailand tahun berapa ya? 97. Ya. Sebelum Indonesia. Indonesia. Ya. Kemudian Indonesia kena Indonesia dikerjain 98 ya. Itu George Soros ya yang ngerjain. Ya. Bahkan Inggris pun pernah dikerjain sama George Soros. Ini orang masih hidup nggak sih Pak sekarang Pak? Oh, masih Pak. Masih hidup ya? Iya. Nah itu salah satu seorang usahawan guys ya, yang membahas tentang George Soros dengan sikapnya yang begitu sangat tega gitu guys ya, punya mental-mental yang merusak sebuah negara guys. Ketua BM Mahasiswa Universitas. Nah ini guys, ini saya zoom dulu guys ya. Nah inilah guys ya, yang dibiayai oleh George Soros tadi guys, untuk mengadu domba negeri kita ini guys. Gajah Mada menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penggelapan dana penggalangan bantuan untuk mahasiswa penerima KIPK. Warganet mempertanyakan transparansi penggunaan dana, termasuk sisa dana yang disebut mencapai puluhan juta rupiah. Menanggapi polemik tersebut, BM UGM menyampaikan permohonan maaf terbuka dan mengakui adanya kekurangan dalam komunikasi, koordinasi, serta pengelolaan inisiatif
penggalangan dana, serta berjanji menjadikannya sebagai evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Ya, ternyata suka nilap-nilap duit juga. Masalah apa sih? Masalah KIP. Ujung-ujungnya minta maaf. Masa nggak cukup sih transferan yang dari tanda kutip itu? Kemarin tuh totalnya berapa? 31.800 something ya. Nah, padahal sebenarnya kan bukan ya, 80 sekianan gitu kan. Nih, salah satunya yang ini bukan? Dua deh ini. Berapa juta tuh, dan terus ke nomor rekening yang ini bukan? Gini aja deh, mau kita spillin pelan-pelan terus atau spill sendiri? Lebih malu loh spillin pelan-pelan sama orang. Lagian kok kritik aja mesti dibayar. Nah, jadi gitu guys ya. Semua yang dilakukan yang selama ini mengkritik keras presiden ternyata bayaran juga gede guys, hampir mendekati angka miliaran guys. Nah, itulah si pemuda tadi yang mengaku sebagai ketua BEM UGM guys ya, yang ternyata sekarang telah terbongkar siapa dia sebenarnya guys. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, lawan Anda sekarang sudah semakin mengerikan lagi. Siapakah lawan Deddy Mulyadi sekarang ini? Adalah George Soros, orang berkebangsaan Amerika yang memiliki harta kekayaan sampai dengan 6,7 miliar US dollar ataupun 108 triliun. Ya, Bang, apa kaitannya dengan George Soros? Kok lawan Deddy Mulyadi George Soros, ya kan? Ya, nanti kalian akan temukan korelasinya, kaitannya di kesempatan konten analisis kita kali ini. Jadi ini pembahasannya agak berat karena kita akan mempelajari tentang dunia investasi, dunia bisnis ya, begitu, dunia keuangan. Jadi simak baik-baik, jangan di skip. Kalau sambil makan nyimaknya harus benar-benar fokus nih, biar nggak salah paham nih di sini. Yo, oke, kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan George Soros ini yang memiliki harta kekayaan sampai dengan 108 triliun. Dia ini adalah investor dari Amerika berkebangsaan gitu ya. Nah, oke, kita masuk. George Soros di Indonesia ini punya kaki tangan, ya begitu loh. Salah satunya adalah satu, dia bergerak di bidang media, yaitu dia memiliki Tempo Media Group, kemudian dia memiliki KBR, Kantor Berita Radio, kemudian dia juga memiliki AJI, Aliansi Jurnalis Independen, kemudian juga dia memiliki Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Itu kaki tangannya George Soros di Indonesia, termasuk Tempo. Oke, udah mulai kebuka kan kaitannya di mana dengan Deddy Mulyadi. Oke. Itu clue yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, dia juga punya LBH, Lembaga Bantuan Hidup, yaitu The Gecko Project, platform jurnalisme investigasi yang fokus pada lingkungan dan korupsi. Nah, itulah kaki tangan George Soros di Indonesia itu. Kemudian, dari mana hasil kekayaan George Soros ini sampai dengan 108 triliun ini? Yaitu dari hedge fund, yang kedua dari investasi global, dan yang kedua dari filantropi. Pokoknya ini nggak jauh-jauh dari dunia investasi di saham, di obligasi, kemudian di keuangan, di mata uang, begitu loh. Nah, inilah hasil kekayaan George Soros. Lah, George Soros ini kenapa sih harus ikut-ikutan ngerecokin di kebijakan satu negara? Karena memang dia mencari kekayaannya itu dari situ. Inilah berikut negara-negara yang menjadi korbannya George Soros. Kita mulai dulu ya. Satu, Britania Raya tahun 1992 populer dengan istilah Black Wednesday. Caranya adalah dia mengeruk kekayaan dari Britania Raya itu dengan cara apa? Melakukan spekulasi besar-besaran terhadap mata uang pound sterling, memanfaatkan kelemahan mekanisme nilai tukar Eropa. Belum ngerti? Akan saya jelaskan nanti ya. Kita bacain dulu aja data-datanya dulu. Kemudian Thailand ini juga menjadi korban daripada George Soros. George Soros mengambil kelemahan dari Thailand ini dan dia bisa menjadi kaya raya. Thailand tahun 1997, yaitu menyerang mata uangnya baht setelah melihat kelemahan fundamental ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya Malaysia tahun 1997 menyerang ringgit Malaysia dengan yang serupa seperti serangan dia terhadap Thailand.
Nah, gitu kan. Selanjutnya Indonesia tahun 1997 sampai 1998, yaitu menyerang mata uang rupiah seperti yang dilakukan terhadap Thailand. Dari harga per dolar 2.400 menjadi 16.000 rupiah. Selanjutnya Rusia tahun 1998, yaitu menyerang hal yang serupa terhadap mata uang rubel. Kenapa dia bisa mengambil keuntungan dengan menyerang mata uang negara-negara tersebut dan negaranya anjlok, krisis moneter, tetapi keuntungan buat si siapa ini? Buat si George Soros ini, yuk akan kita temukan jawabannya di konten analisis kita kali ini. Kita masuk kepada analogi. Oke? Jadi begini, saya pakai analogi yang sederhana bagaimana seorang George Soros kok dia ikut andil dalam satu kebijakan negara, ya kan? Dia menempatkan antek-anteknya di sebuah negara itu, ya. Nah, kita ambil analogi itu sebuah papan catur. Oke? Nah, pemainnya itu siapa? Adalah negara-negara, dan setiap negara itu adalah peserta dari permainan catur itu dengan kebijakan ekonominya sendiri-sendiri. Selanjutnya, papan catur itu adalah pasar keuangan, mata uang, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Papan catur bisa berubah tergantung aturan dari permainan. Oke. Soros itu adalah pemain yang punya pengaruh mengubah aturan main, gitu loh. Jadi ini kita ibaratkan seperti papan catur. Nah, papan catur pemainnya itu adalah negara-negara. Nah, catur ini adalah mata uang, saham, dan lain sebagainya. Jadi di sini Soros bertindak sebagai negara. Nah, jadi seperti itu guys ya keterangannya guys. Bukan tidak mungkin hal ini juga berdampak pada provinsi juga guys. Imbasnya itu ke sana tentunya guys. Nah, menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.